Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang dibahas adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Yang dibahas masih materi bab 2, yaitu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan mengenai makna setiap alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Nah, yang dibahas sekarang adalah mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat dan fungsi undang-undang. Nah, yang dibahas adalah pertama kedudukan Undang-Undang Dasar 45. Pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bisa disebut sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini dijadikan sumber hukum tertinggi, dijadikan patokan, dijadikan landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, ya. Karena kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Yang kedua, sebagai norma hukum. Sebagai norma hukum, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai sifat mengikat, baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Jadi mengikat seluruh lapisan masyarakat, baik dari rakyat sampai dengan pejabat, pemerintah, bahkan presiden ini terikat dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, jadi mengatur tingkah laku kita, mengatur tugas-tugas dan wewenang presiden, mengatur tugas-tugas dan wewenang para pejabat negara yang ada di lembaga negara, misalnya DPR, MPR, semuanya harus berlandaskan atau berdasarkan pada aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945. Urutan-urutan ya, sistematika penulisan. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai makna setiap alinea. Kalian juga pasti sudah mengetahui bagaimana bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Yang kedua adalah pasal-pasal. Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 ini mengalami perubahan. Nah, kalian bisa baca di sini ya. Sementara pembukaan yang terdiri dari 4 alinea tersebut itu tidak bisa dirubah. Itu adalah keputusan mutlak yang tetap tidak bisa dirubah. Sementara pasal-pasal yang ada dalam pembukaan UUD 45 yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini bisa diubah, bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Berikutnya, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bahas fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertama, sebagai alat kontrol. Sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pengatur. Berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, ya. Berikutnya, penentu dan pembatas. Berfungsi sebagai penentu dan
penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Membatasi kekuasaan sehingga penyelenggara kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang. Ya, jadi setiap lembaga atau para pejabat yang berwenang di negara kita ini, tugas-tugasnya dan wewenangnya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 supaya mereka tidak bertindak sewenang-wenang atau bertindak semaunya, ya, untuk membatasi tingkah laku, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan negara dan rakyat, ya. Berikutnya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertama, peraturan hukum positif yang tertinggi. Jadi, sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka dijadikan sebagai landasan acuan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Yang kedua adalah naskah tertulis dan rumusannya jelas. Merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Jadi naskahnya tertulis, peraturannya itu tertulis, jadi jelas, ya. Bisa dijadikan acuan dan landasan dalam mengatur kenegaraan. Berikutnya adalah memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang berikutnya adalah singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia, ya. Nah, berikutnya ini adalah sifat konstitusi secara umum. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap negara itu memiliki konstitusi, cuman dengan nama yang berbeda, ya. Sifat konstitusi dikelompokkan, diantaranya ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis dan konstitusi fleksibel rigid. Konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Maksudnya disahkan, ya, oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif yang ada di Indonesia adalah DPR. Itu adalah mereka yang berhak untuk membuat dan mengesahkan undang-undang bersama presiden. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luwes atau rigid, kaku, dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Ini sifat konstitusinya ini secara umum, ya. Yang tadi Ibu sebutkan adalah sifat konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, sementara ini secara umum di semua aspek, di semua negara, ya, konstitusinya. Pertama, dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang dasar tersebut dikatakan rigid, ya. Nah, di negara kita ini memerlukan cara-cara yang istimewa seperti yang tercantum dalam pasal 37. Kalian bisa baca itu tata cara mengubah undang-undang dasar. Berarti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk dalam konstitusi yang rigid, ya. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, konstitusi di negara kita pasal-pasalnya bisa dirubah, bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 termasuk dalam konstitusi yang fleksibel, ya. Nah, sekian dan terima kasih pemaparan materi yang dijelaskan, ya. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya yang masih membahas tentang Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, ya. Semoga kalian sehat, semangat, tanggung jawab, disiplin, ya. Semoga kita bisa ketemu